Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarno, peserta Latsar CPNS Kabupaten Belitung Timur tahun 2022, angkatan kedua dan kelompok 4. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang pelajaran hari ini pada Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022 tentang agenda 3 yaitu manajemen ASN. Pada hari ini kami menjalankan pembelajaran sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus ini pendalaman materi pada agenda 3, 2 jam pelajaran, dan asinkronus ini manajemen ASN 6 jam pelajaran. Pertama, sinkronus dimulai dengan menggunakan media Zoom pada jam 8 dengan Widya Iswara, yaitu Bu Haja Mastina, SKM, MM. Karena ini pertemuan pertama dengan Widya Iswara, jadi dimulai dengan perkenalan masing-masing anggota kelompok 4 angkatan 2. Setelah itu, diadakan kuis recap agenda 2 yang telah dilalui. Setelah itu, agenda asinkronus yaitu dengan belajar mandiri melalui modul yang telah disiapkan sebelumnya. Pelajaran yang bisa saya ambil pada hari ini yaitu yang pertama itu tentang manajemen ASN. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di situ menjelaskan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme. Sementara itu, manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedianya sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya itu fungsi dan tugas ASN, di mana fungsi dari ASN tersebut adalah yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua itu sebagai pelayanan publik, dan ketiga itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sementara itu, tugas dari seorang ASN yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, memberikan pelayanan publik yang bersifat profesional dan berkualitas. Selain itu, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, hak pada ASN, yaitu berupa gaji, tunjangan, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Selanjutnya, kewajiban pada ASN, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
Dan terakhir, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, penyelenggaraan manajemen ASN, di mana yang pertama itu penyusunan dan penyentuhan kebutuhan, selanjutnya pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan hari tua, disiplin, dan perlindungan.